Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok manajemen proyek. Kami di sini akan mempresentasikan dari proyek hasil kelompok kami, yaitu proyek manajemen Javanese Traditional Wedding Project dengan saya sendiri, Alvina Damayanti, dengan NPR 010. Saya dengan Rajab Dipa Sembiring dengan NIM 009. Dengan saya Kitia Marjanan dengan NIM 030. Oke, masuk aja langsung ke selanjutnya. Selanjutnya masuk ke dalam pendahuluan, di mana masuk ke dalam latar belakang proyek. Di mana Javanese Traditional Wedding Project ini dipilih karena penyelenggaraan pernikahan adat Jawa itu memiliki rangkaian prosesi yang kompleks dan melibatkan banyak stakeholder. Nah, dengan jumlah tamu sebanyak 1.500 orang, oleh karena itu diperlukan perencanaan yang sistematis agar jadwal, biaya sumber daya, dan risiko dapat dikelola dengan baik. Boleh di next. Kemudian masuk ke dalam tujuan proyek sendiri, di mana tujuannya itu adalah menyelenggarakan pernikahan adat Jawa yang terorganisir dan sesuai dengan nilai budaya Jawa. Di mana proyek ini menargetkan penyelesaian seluruh rangkaian acara dalam waktu 7 bulan atau 4 bulan hari kerja, mengendalikan biaya sesuai anggaran sebesar 1,7 M, dan memastikan seluruh prosesi vendor dan pelayanan kepada tamu sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Boleh next. Selanjutnya masuk ke dalam ruang lingkup dan batasan proyek, di mana ruang lingkup ini disepakati sejak awal agar tidak terjadi scope creep dan seluruh perubahan itu wajib melalui evaluasi serta kesepakatan tertulis. Balik next. Oke, masuk ke manajemen integration management. Nah, di sini aja project profile-nya tadi, nama proyeknya itu Java Traditional Wedding Project dengan tipe proyek itu wedding project dengan mempelai laki-laki Raja Afdiva dan mempelai wanita itu Alda Vina Damayanti dengan lokasi di Balai Kartini dengan owner atau sponsor atau orang tua pengantin dan project manager itu Kitia Marizahana dengan nilai anggaran proyek itu 1,6 M dengan durasi proyek 7 bulan dengan tanggal awal mulai itu 14 Januari 2027 dan tanggal selesai 17 Juli 2027 dengan jumlah tamu 1.500 orang. Dengan project charter eh, berikut sebagai gambaran awal dimulainya si Japanese Traditional Wedding Project. Sebagai berikut adalah data eh, informasi utama seperti proyek tujuan, ruang lingkup, anggaran, durasi, risiko, dan derivation, project manager, serta persetujuan sponsor. Masuk ke project organization, yaitu di sini ada struktur organisasinya, dimulai dari project sponsor, project owner, project manager, hingga event koordinator dan sebagainya sebagai berikut. Langsung masuk dari ke tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan tadi project organization-nya, berikut adalah tugas dan tanggung jawabnya, dimulai dari project sponsor hingga ke eh, berikut. Terakhir itu identifikasi stakeholder, dari mulai pengantin dengan jenisnya internal, dengan organisasi internal, orang tua pengantin internal, vendor itu eksternal, panitia acara ada eksternal dan internal, tamu undangan itu eksternal. Next. Project scope ini pedoman pelaksanaan proyek pada Java Traditional Wedding Project dengan ruang lingkup mencakup seluruh rangkaian kegiatan dari tahap inisiasi hingga penutupan proyek. Adapun rincian deliverable yang dihasilkan pada tabel berikut. Dari 1 sampai 9 yaitu perencanaan anggaran, venue siap, undangan tersebar, catering, busana, dokumentasi terlaksana, souvenir siap, dan proses ada terlaksana, dan yang terakhir itu ada laporan proyek. Next. Selanjutnya masuk ke dalam project schedule management. Yang pertama ini ada WBS, di mana WBS ini digunakan untuk membagi seluruh pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan pernikahan ke dalam 12 kelompok pekerjaan utama, di mana terdapat 3 level, di mana level 1 itu menunjukkan nama proyek, level 2 itu menunjukkan kelompok pekerjaan utama, dan level terakhir itu menunjukkan sub pekerjaan. Ini merupakan gambar dari hasil WBS berdasarkan Microsoft Project. Boleh next. Selanjutnya adalah estimasi durasi dan hubungan ketergantungan, di mana estimasi durasi ini disusun berdasarkan tingkat kesulitan pekerjaan, kebutuhan koordinasi dengan vendor, waktu pengambilan keputusan, serta keterkaitan antara aktivitas, di mana di sini ada kode WBS, aktivitas, durasi, predesesor, suksesor, dan alasan hubungan ketergantungan. Di mana berdasarkan dari hasil ini, menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dapat dilakukan secara bersamaan dan beberapa aktivitas dapat berjalan secara paralel. Boleh next.
Selanjutnya merupakan network diagram dan total durasi proyek, di mana data durasi dan hubungan ketergantungan antar aktivitas itu diolah menggunakan Microsoft Project berdasarkan WBS, estimasi durasi, dan predesesor yang telah disusun pada bagian sebelumnya, di mana total durasi proyek pada pernikahan ini adalah 143 hari kerja yang dimulai dari 14 Januari 2027 hingga 30 Juli 2027, dan berikutnya adalah network diagram yang menunjukkan keterkaitan antara satu aktivitas, di mana diketahui tidak seluruh aktivitas dilakukan secara berurutan. Body next. Selanjutnya adalah identifikasi dan analisis. Selanjutnya adalah identifikasi dan analisis aktivitas kritis, di mana adanya critical path dan memiliki nilai total slack sama dengan 0, di mana diketahui bahwa terdapat 31 aktivitas kritis dengan nilai total slack sebesar 0 hari, di mana seluruh aktivitas kritis ini perlu dipantau karena keterlambatan satu aktivitas akan memengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Play next. Selanjutnya adalah identifikasi total float aktivitas non-kritis, di mana diketahui terdapat 37 aktivitas non-kritis dengan nilai total float itu lebih dari 0 hari. Hal ini perlu dipantau juga karena berpotensi menjadi aktivitas kritis apabila mengalami keterlambatan melebihi batas kelonggarannya. Please next. Selanjutnya adalah dampak keterlambatan aktivitas kritis, di mana berikut ini beberapa ada potensi dan tindakan pengendalian yang dilakukan dari setiap aktivitas kritis, di mana dari setiap ini memiliki dampak yang berbeda terhadap proyek, namun seluruhnya itu berpotensi menghambat kepada penyelesaian proyek apabila mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, aktivitas kritis ini perlu menjadi prioritas utama dalam proses monitoring dan pengendalian proyek. Selanjutnya ada hasil Gantt chart dari Microsoft Project berdasarkan dari WBS, durasi aktivitas, dan hubungan predesesor, di mana dari total durasi 143 hari kerja. Boleh next. Itu merupakan milestone utama proyek, di mana milestone ini sebagai penanda tercapainya tahapan penting dalam suatu proyek, di mana dari proyek dimulai, penentuan lokasi gedung pernikahan, hingga briefing teknis hari H. Berdasarkan tabel juga didapatkan 20 milestone yang menandai tahapan penting dalam pelaksanaan proyek yang mulai dari persiapan administrasi, kebutuhan pengantin, hingga persiapan teknis menjelang hari H. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian Project Research Management. Oke, untuk yang pertama di sini ada resource sheet, di mana resource sheet ini merupakan daftar dari seluruh sumber daya atau mungkin work research yang digunakan dalam proyek ini, mulai dari project manager, wedding coordinator, hingga masing-masing tim dari mulai venue, catering, dekorasi, terus juga ada guest star, entertainment, dan juga sound sama lightning. Dan masing-masing resource ini punya tugas sama tanggung jawabnya masing-masing dan itu semuanya berbeda biar pekerjaan itu dapat terlaksana dengan baik. Boleh di next. Nah, di slide yang ini itu akan ditampilkan standar rate atau tarif dari setiap researchnya. Tarif tersebut itu disesuaikan dari mulai tingkat tanggung jawab masing-masing. Contohnya aja kalau misal project manager itu punya tarif yang tertinggi karena tanggung jawabnya itu lebih ke keseluruhan perencanaan, koordinasi, eh, pengendalian biaya sama pengambilan keputusan selama proyek ini berlangsung. Dengan adanya resource yang tadi, kebutuhan sumber daya itu dapat dirancang sejak awal hingga memudahkan proses penjadwalan maupun juga penyusunan anggaran proyek. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke tabel RACI atau mungkin yang biasa disebut itu Responsibility Assessment Matrix and Assessment Matrix. Nah, RACI ini tuh digunakan untuk memperjelas pembagian tugas pada setiap aktivitas proyek sehingga anggota tim itu bisa tahu perannya masing-masing itu apa. Nah, di proyek ini tuh ada empat peran, yaitu R itu dari responsible atau mungkin pihak yang melaksanakan pekerjaan, lalu ada accountable yaitu pihak yang bertanggung jawab dari awal hingga akhir, terus ada consulted atau pihak yang memberikan masukan, sama informate itu pihak yang menerima pihak yang menerima informasi terkait perkembangan dari pekerjaan yang ada di proyek kita ini. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada Communication Project Plan, di mana Communication Project Plan ini sebenarnya untuk memastikan aja informasi penting itu tersampaikan ke stakeholder yang tepat, pada waktu yang tepat juga melalui media komunikasi yang sesuai. Nah,
Contohnya aja kayak progress report itu akan dikirim di setiap minggu kepada sponsor dan juga pengantin melalui WhatsApp dan juga email. Lalu juga laporan risiko dan laporan anggaran itu disampaikan secara berkala kepada sponsor. Sedangkan menjelang hari pelaksanaan itu dilakukan briefing dari panitia sebanyak 3 kali yaitu di H-7, H-3, serta H-1. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada tabel ada tabel-tabel RAB atau anggaran biaya proyek di mana tabel RAB ini biar memperkirakan seluruh kebutuhan biaya itu selama proyek berlangsung sekaligus dan menjadi dasar dari pengendalian anggaran. Nah, pada proyek ini biaya itu dibagi di ada 4 komponen. Boleh di next lagi. Ada 4 komponen utama yaitu ada biaya tenaga kerja tadi, biaya material, lalu ada biaya peralatan atau vendor, dan juga kalau di next lagi itu ada biaya tidak langsung atau contingency reserve. Nah, biaya tenaga kerja yang digunakan itu untuk tim pengelola proyek itu sebesar 25,4 juta. Biaya material itu ada di 178.875. Sedangkan biaya terbesar itu berasal dari peralatan dan juga atau vendor itu ada sekitar 1,295 miliar. Nah, karena itu juga mencakup wedding package, venue, catering, dekorasi, dokumentasi sampai ke entertainmentnya. Selain itu juga disediakan contingency reserve yaitu sebesar 15% dari budget baseline untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi selama proyek ini berlangsung sehingga total anggaran proyek ini itu dibutuhkan sekitar 1,72 miliar. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada manajemen risiko, di mana tahap ini tuh mengidentifikasi resiko yang berpotensi terjadi selama proyek pernikahan ini berlangsung. Kemudian menilai probabilitas dan juga dampaknya untuk menentukan tingkat resiko dari yang terjadi. Berdasarkan identifikasi resiko utama itu di proyek ini adalah budget overrun ada dan juga keterlambatan acara karena keduanya itu punya tingkat risiko yang paling tinggi di antara yang lain. Nah, untuk meminimalkan risiko tersebut, kami menyiapkan beberapa strategi dan juga ataupun mitigasi seperti menyediakan contingency reserve dan juga meningkatkan koordinasi vendor dan yang lainnya. Boleh di next? Selanjutnya kita masuk ke project quality dan juga project closing. Nah, untuk project quality sendiri itu disusun sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap deliverable itu punya memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan. Setiap deliverable itu punya standar kualitas, metode pemeriksaan dan juga acceptance criteria yang berbeda-beda. Contohnya aja kayak venue itu diperiksa melalui site visit dan juga pengecekan fasilitas. Lalu juga catering dilakukan dengan food testing serta pengecekan jumlah porsinya dan sebagainya. Oke, boleh di next. Kita masuk ke slide yang terakhir, di mana di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, sebagai penutup itu dapat disimpulkan kalau semisal penerapan project management pada Japanese traditional wedding project ini itu membantu mengelola jadwal, sumber daya, biaya, resiko, sama kualitas proyek secara terstruktur. Proyek ini direncanakan berlangsung selama 143 hari dengan total anggaran sekitar 1,72 miliar untuk melayani 1.500 tamu undangan kurang lebih. Nah, adapun saran yang dapat kelompok kami berikan itu adalah melakukan monitoring terhadap aktivitas jalur kritis secara berkala, mengendalikan realisasi biaya agar tetap sesuai dengan anggaran, lalu meningkatkan koordinasi antar tim dan juga vendor, serta melakukan briefing dan evaluasi setelah proyek selesai sebagai bahan perbaikan pada proyeknya. Oke, baik, Alvina, boleh di next. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 3 yang membahas tentang Japanese Traditional Wedding Project. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.